Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kali ini kita sudah mendekati kisah daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sedikit akan kita belajar bersama terjemah kitab Dardir, terjemah kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karya Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu ketika saat malam tiba, kerlap-kerlip bintang di langit cerah menjadi pesona yang begitu berharga, menjadi saksi akan kemuliaan seorang manusia. Saat itu bertepatan tanggal 27 Rajab 11 kenabian. Nabi Allah Muhammad SAW beristirahat, tidur di samping Hijr Ismail dekat Baitullah. Di samping kanan dan samping kiri beliau ada dua orang pemuda, yakni Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba di tempat tersebut beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Ini kisah Nabi Muhammad SAW ketika dibedah dadanya. Selain kedua malaikat itu masih ada satu malaikat lagi, yaitu malaikat Israfil. Kemudian ketiga malaikat itu membopong Nabiullah Muhammad hingga ke sumur Zamzam. Lantas Nabiullah Muhammad ditelentangkan di sana. Adapun yang menjadi penanggung jawabnya adalah malaikat Jibril. Di dalam sebuah riwayat lain dijelaskan bahwa tiba-tiba atap rumah saya tersingkap. Lantas malaikat Jibril masuk. Setelah itu malaikat Jibril membedah atau mengoperasi dada Nabiullah Muhammad SAW. Dimulai dari bawahnya leher hingga sampai di bawahnya perut. Malaikat Jibril kemudian berucap kata kepada malaikat Mikail, ambillah bokor emas yang berisikan air Zam-Zam. Saya hendak menyucikan hati dan batinnya Nabiullah Muhammad SAW. Setelah itu malaikat Jibril mengeluarkan hatinya Nabiullah Muhammad SAW sampai 3 kali dan membuat semua kotoran yang terdapat dalam batin kanjeng Nabi, membuang semuanya. Adapun malaikat Mikail mondar-mandir sambil membawa 3 bokor emas yang di dalamnya berisikan air Zam-Zam. Setelah melakukan semua hal itu, kemudian membawa bokor emas yang isinya penuh dengan hikmah dan iman. Selanjutnya isi bokor tersebut ditumpahkan ke dalam hati kanjeng Nabi hingga batin beliau berisi penuh dengan sifat sabar, alim, yakin, dan Islam. Lantas dikembalikan seperti sedia kala dan diberikan gelar kenabian oleh kedua malaikat tersebut. Selanjutnya kanjeng Nabi Muhammad SAW disediakan kendaraan buraq lengkap dengan pelana dan kendalinya. Buraq itu adalah sejenis hewan yang berbulu putih, tinggi melebihi himar dan lebih pendek dari bigol. Sekali melangkah kakinya sejauh mata memandang, kedua telinganya selalu bergerak-gerak. Saat naik gunung, kedua kakinya yang belakang memanjang, dan saat turun gunung, kedua kakinya yang depan memanjang. Buraq itu memiliki sepasang sayap di kedua pupuhnya. Kedua sayap itu berfungsi untuk membantu kecepatan larinya. Buraq berjingkrak-jingkrak memperlihatkan kekuatannya. Lantas malaikat Jibril meletakkan kedua tangannya tepat di hadapan Buraq dan berkata, tidakkah kamu malu wahai Buraq? Demi Allah, orang yang hendak menaikimu ini adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Buraq tersipu malu hingga keringatnya berkucuran laksana rintik hujan, dan dia pun tenang hingga kanjeng Nabi naik di atas punggungnya.
Buraq itu sebenarnya sudah pernah dinaiki oleh para nabi sebelum Nabiullah Muhammad SAW. Sa'id bin Musayyab menjelaskan bahwa Buraq itu merupakan kendaraannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang biasanya dinaiki untuk bepergian ke Baitullah, Baitul Haram, yakni Mekah. Selanjutnya Nabiullah Muhammad berangkat dengan didampingi malaikat Jibril di sebelah kanan dan malaikat Mikail di sebelah kiri. Menurut keterangan Ibnu Sa'id, Jibril bagian memegang tempat duduknya, Mikail memegang tali kendalinya. Setelah itu kembali melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke kebun kurma. Malaikat Jibril berkata kepada Kanjeng Nabi, saya persilahkan Kanjeng Nabi untuk turun dan bersedialah kiranya untuk mengerjakan sholat di tempat ini. Selanjutnya Kanjeng Nabi turun dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian berangkat lagi. Jibril Rasul, di tempat manakah baginda Rasul mengerjakan sholat? Jibril bertanya kepada Kanjeng Nabi, mengertikah ya baginda Rasul di tempat manakah baginda Rasul mengerjakan sholat tadi? Kanjeng Nabi menjawab, saya tidak tahu. Jibril menjawab, baginda tadi sholat di Thayyibah, artinya di Madinah. Di tempat itulah kakek baginda Rasul akan berhijrah. Di tempat itulah kelak baginda Rasul akan berhijrah. Tidak lama kemudian Buraq berangkat lagi dengan kecepatan yang sangat kencang. Begitu sekali melangkah kakinya sejauh mata memandang. Laksana kilatan halilintar sudah sampai tempat tujuan. Jibril berkata kepada Kanjeng Nabi, saya persilahkan Kanjeng Nabi untuk turun dan bersedialah kiranya untuk mengerjakan sholat di tempat ini. Sholatnya Kanjeng Nabi turun. Selanjutnya Kanjeng Nabi turun dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian berangkat lagi. Malaikat Jibril bertanya kepada Kanjeng Nabi, mengertikah ya baginda Rasul di tempat manakah baginda mengerjakan sholat tadi? Kanjeng Nabi menjawab, saya tidak tahu Jibril. Kemudian Jibril berkata, baginda tadi mengerjakan sholat di Madinah di dekat Sajarah Musa, pohon tempat Nabi Musa berteduh ketika keluar dari Mesir sebab dikejar-kejar Raja Fir'aun. Lantas Kanjeng Nabi berangkat kembali. Buraq berlari dengan kencangnya dan berhentilah kembali. Jibril pun berkata, saya persilahkan Kanjeng Nabi untuk turun dan bersedialah untuk mengerjakan sholat di tempat ini. Selanjutnya Kanjeng Nabi turun dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian berangkat lagi. Jibril bertanya kepada Kanjeng Nabi, mengertikah ya baginda Rasul di tempat manakah baginda mengerjakan sholat tadi? Kanjeng Nabi menjawab, saya tidak tahu. Jibril kemudian berkata, baginda tadi sholat di Bukit Turi Sina, tempat munajat Nabi Musa alaihissalam dan tempat Nabi Musa alaihissalam beraudensi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan kembali hingga tiba di tanah yang terlihat bangunan gedung-gedung negeri Syam berdiri kokoh. Jibril berkata, saya persilahkan Kanjeng Nabi untuk turun dan bersedialah untuk mengerjakan sholat di tempat ini. Selanjutnya Kanjeng Nabi turun dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian berangkat lagi. Buraq berlari kencang, larinya Kanjeng Nabi laksana menyambar-nyambar. Jibril bertanya kepada Kanjeng Nabi, mengertikah ya baginda Rasul di tempat manakah baginda mengerjakan sholat tadi? Kanjeng Nabi menjawab, saya tidak tahu. Jibril berkata, baginda tadi sholat di Bethlehem, tanah tempat Nabi Isa dilahirkan. Dan di tengah-tengah perjalanan, saat Kanjeng Nabi masih berada di atas punggung Buraq, tiba-tiba Kanjeng Nabi melihat jin ifrit, jin yang jahat, yang bergegas mengikuti Kanjeng Nabi dengan membawa sebuah obor. Setiap kali Kanjeng Nabi menoleh ke belakang, jin ifrit terlihat masih ada. Selanjutnya Jibril berkata, apakah baginda Rasul menginginkan saya untuk mengajari baginda kalimat-kalimat? Apabila kalimat itu baginda baca, tentu akan obor tersebut
dan ifrit akan tersungkur. Jadi ketika kalimat itu dibaca, opor itu mati, kemudian jin ifrit akan tersungkur. Menjawab Kanjeng Nabi, silahkan. Dan Jibril pun akhirnya berkata, baginda Rasul, saya persilahkan untuk membaca. Saya berlindung kepada Allah yang mulia dan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak dapat dilanggar oleh orang-orang soleh dan jahat, serta dari bala kejahatan yang turun dari langit dan bahaya kejahatan yang naik ke langit, pun dari kejahatan makhluk melata di bumi, dan dari kejahatan hewan-hewan yang keluar dari dalam bumi seperti ular, kalajengking dan sebagainya, serta dari bahaya fitnah godaan di waktu malam dan siang tiba, pun dari bencana yang datangnya tiba-tiba ketika waktu siang dan malam, kecuali apabila datang sesuatu yang membawa rahmat kesehatan. Wahai Zat yang Maha Pengasih. Dan akhirnya jin ifrit pun tersungkur. Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanannya kembali hingga tiba di sebuah umat yang saat itu sedang bercocok tanam. Namun anehnya, tanaman yang baru saja ditanam itu dengan seketika bisa dipanen. Setiap kali dipanen, tanaman itu langsung kembali seperti semula. Kanjeng Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, apa maksud dari semua itu? Jibril menjawab, semua itu merupakan contoh dari umat baginda Rasul yang berjihad fi sabilillah. Satu amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kebaikan. Serta contohnya orang-orang yang suka berinfak harta benda, tenaga dan pikirannya guna menyiarkan agama Islam. Semua itu adalah sebagai ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi selanjutnya mencium aroma yang sangat sedap keharumannya. Kanjeng Nabi bertanya, Jibril, aroma harum apakah ini? Jibril menimpali, ini adalah aroma harum Ibu Masyitah, seorang wanita yang bekerja sebagai juru sisir Raja Fir'aun dan putri-putrinya. Suatu ketika Masyitah menyisir rambut putrinya Raja Fir'aun. Tiba-tiba sisirnya terjatuh. Dengan spontan Ibu Masyitah bibirnya berucap dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Celakalah Fir'aun. Putri Fir'aun mendengar ucapan itu. Dia terkejut dan bertanya, apakah kamu mempunyai Tuhan selain bapak saya? Masyitah menjawab, ya. Putri Fir'aun bertanya kembali, beranikah kamu saya laporkan kepada bapak saya atas apa yang baru saja kamu ucapkan? Masyitah menjawab, silakan. Lantas putri Raja Fir'aun tersebut melaporkan semua perkataan yang telah diucapkan Masyitah kepada Fir'aun. Selanjutnya Fir'aun memanggil Masyitah untuk menghadap dan bertanya, apakah kamu mempunyai Tuhan selain saya? Kemudian Masyitah pun menjawabnya dengan tegas, iya benar, Tuhan saya dan Tuhan baginda Raja itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewi Masyitah itu memiliki 2 putra laki-laki dan seorang suami. Setelah itu Raja Fir'aun memanggil ke hadapannya dengan maksud ingin membujuk dan mempengaruhi agar Masyitah dan suaminya berkenan meninggalkan agamanya. Namun Masyitah dan suaminya tetap tidak mau murtad. Fir'aun kemudian berkata, kalau begitu saya akan benar-benar menghukum mati kalian berdua. Dewi Masyitah menjawabnya, silahkan, saya hanya meminta yang terbaik dari baginda Raja. Apabila kami semua jadi dibunuh, saya berharap agar ditempatkan dalam satu tempat yang sama dan dikubur dalam satu kuburan yang sama pula. Fir'aun membalasnya, ini jadi hakmu, saya akan melaksanakannya. Raja Fir'aun lalu memberi perintah agar segera menyiapkan keenceng, artinya tempat memasak, tempat penggorengan dari tembaga. Penggorengan yang terbuat dari tembaga yang sangat besar dan diisi dengan minyak zaitun pun dipanaskan hingga mendidih. Selanjutnya Raja Fir'aun memerintahkan agar Masyitah beserta putra-putrinya segera dimasukkan ke dalam tempat penggorengan tersebut. Tak lama kemudian mereka semua dimasukkan satu persatu hingga anaknya yang masih bayi dan baru berumur 8 bulan. Saat itu hati Dewi Masyitah sempat ragu-ragu
keimanannya goyah. Lantas bayi yang masih menyusui itu berkata, "Wahai ibuku, bersedialah ibu untuk segera mencelupkan diri. Janganlah maju mundur, karena sungguhnya ibu itu memegang teguh sebuah kebenaran." Selanjutnya Masyitah beserta putra-putrinya dimasukkan ke dalam tempat penggorengan yang mendidih tersebut. Perawi hadis berkata, bayi yang sudah sanggup berbicara semenjak dia berada di dalam ayunan itu ada 4. 1, bayinya dari Masyitah. 2, bayi yang menjadi saksi Nabi Yusuf. 3, bayi saksinya Juraij. 4, bayi Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Lantas Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanannya kembali. Dalam perjalanan berikutnya, beliau bertemu dengan sekelompok orang yang memukul-mukul kepalanya sendiri dengan palu godam hingga kepalanya pecah. Tidak lama kemudian, kepala tersebut kembali utuh seperti sedia kala. Kemudian orang-orang tersebut kembali memukulinya dengan tiada henti-hentinya. Kanjeng Nabi bertanya, "Jibril, siapa orang-orang tersebut?" Jibril menjawab, "Mereka adalah gambaran dari orang-orang yang berat dan bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat maktubah." Setelah itu Kanjeng Nabi meneruskan perjalanan hingga bertemu dengan sekelompok orang yang semuanya setengah telanjang, hanya bercawat sekedar menutupi kemaluan saja, yang digembalakan seperti unta dan kambing, yakni digiring ya. Orang-orang tersebut memakan tumbuh-tumbuhan yang berduri dari zakum, bara dan batu mengangah dari neraka jahanam. Kanjeng Nabi bertanya, "Siapa orang-orang tersebut?" Jibril menjawab, "Mereka adalah contoh dari sebagian umat baginda Rasul yang sudah waktunya mengeluarkan zakat namun enggan mengeluarkan zakat. Yang seperti itu bukanlah Allah yang menyengsarakannya, namun akibat dari perbuatannya sendiri yang menyengsarakannya." Lantas Kanjeng Nabi meneruskan perjalanannya kembali. Kemudian bertemulah beliau dengan sekelompok orang yang jumlahnya sangat banyak. Mereka menunggu daging matang yang masih segar yang berada di dalam kuali, dan daging yang lain yang masih mentah serta busuk. Anehnya, orang-orang tersebut memakan daging yang busuk dan meninggalkan daging yang matang lagi enak. Kanjeng Nabi berkata, "Siapa mereka Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah contohnya orang laki-laki dari umat baginda Rasul yang sudah memiliki istri yang halal dan bagus, namun masih saja melakukan perbuatan zina dengan wanita lain yang tidak halal serta buruk, hingga lelaki tersebut menidurinya sampai pagi tiba. Serta contohnya seorang wanita yang sudah mempunyai suami halal dan baik, namun masih saja melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain yang buruk, serta tidur bersama laki tersebut hingga pagi tiba." Kanjeng Nabi meneruskan kembali perjalanannya, lantas bertemu dengan sebatang pohon yang penuh dengan duri melintang di tengah jalan. Hendak menyobek baju dan menyakiti sekujur tubuh orang-orang yang lewat di tempat itu. Kanjeng Nabi bertanya, "Maksudnya apa semua ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Semua ini adalah sebagian contoh dari umat baginda Rasul yang senang begadang di pinggir jalan, dan dalam begadangnya tersebut mereka kerap membuat usil kepada orang-orang yang hendak melintas di depannya. Sementara orang yang melintas tadi hendak melakukan perbuatan baik dan mulia." Kemudian Jibril membaca sebuah ayat, ini Quran surah Al-Ahzab ayat 56, yang artinya, "Dan janganlah kamu sekalian bergadang di tepi-tepi jalan dengan maksud mengganggu dan berbuat usil kepada orang-orang yang hendak lewat. Dan janganlah kalian semua menghalang-halangi agama Allah Subhanahu wa ta'ala." Selanjutnya Kanjeng Nabi meneruskan perjalanan hingga bertemu dengan orang-orang yang berenang di sungai darah yang dilempari bebatuan. Kanjeng Nabi bertanya, "Apa artinya semua ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Semua itu merupakan sebagian contoh dari orang-orang yang kerap memakan harta riba." Setelah itu Kanjeng Nabi berangkat kembali untuk melanjutkan perjalanannya. Beliau kemudian bertemu dengan orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar, yang mengikat kayu tersebut dalam satu ikatan besar. Mereka tidak kuat memanggul kayu-kayu tersebut, namun justru malah
ditambahi beban kayu lagi. Kanjeng Nabi berkata, apakah maksud semua itu Jibril? Jibril menjawab, semua itu adalah sebagian contoh dari umat baginda Rasul yang sudah banyak menerima tanggungan dan amanah dari sesamanya. Mereka sudah tidak mampu lagi melaksanakan tanggungan dan amanah tersebut, namun masih berkenan menerima, bahkan masih mencari-cari tanggungan dan amanah lagi. Seperti hutang belum dibayar, namun sudah hutang lagi dan hutang lagi. Kemudian Kanjeng Nabi berangkat lagi bertemu dengan sekelompok orang yang saling mengguntingi lisan dan bibirnya sendiri dengan menggunakan gunting besi. Setiap kali digunting, lisan dan bibirnya terputus. Setelah itu kembali utuh seperti semula. Baginda seterusnya, dan begitulah seterusnya. Kanjeng Nabi bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah ahli fitnah, suka memfitnah, dan merupakan sebagian contoh dari umat baginda Rasul yang ahli nasihat, ahli memberi pelajaran kepada orang banyak, suka mengajak kepada kebaikan dan kemaslahatan, namun dirinya sendiri tidak pernah mengerjakannya. Artinya tindakan menasihatinya hanya berorientasi pada harta, tahta, kedudukan, dan suka dimuliakan. Setelah itu Kanjeng Nabi berjumpa dengan sekelompok kaum yang mencakar-cakar wajah dan dadanya sendiri dengan kuku yang terbuat dari tembaga yang sangat tajam. Kanjeng Nabi bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah sebagian contoh dari orang-orang yang suka memakan daging manusia, kanibal. Artinya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang ahli mengumpat, senang menyebarluaskan aib orang lain, senang membuat nama baik orang lain menjadi tercemar. Kanjeng Nabi berangkat meneruskan perjalanan kembali, lantas menjumpai sebuah lubang yang sangat kecil dan dalamnya keluar sapi yang sangat besar. Sapi tersebut berusaha ingin masuk ke dalam lubang yang sangat kecil itu lagi, namun tidak bisa masuk. Kanjeng Nabi bertanya, apa maksud dari semua ini Jibril? Jibril pun menjawab, semua ini adalah bagian dari contoh dari umat baginda Rasul yang salah berbicara. Mereka sudah terlanjur berbicara, sedangkan ucapan yang diutarakan tadi adalah ucapan yang bersifat penting, rahasia, berbahaya, merusak di dunia dan akhirat. Namun pada akhirnya mereka menyesali semua ucapan tadi. Tentu saja ucapan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Dalam perjalanan Isra Mi'raj tersebut, Kanjeng Nabi tiba-tiba dipanggil-panggil oleh seseorang dari arah kanan. Wahai Muhammad, bersedialah kamu untuk berhenti sebentar, saya hendak bertanya sesuatu kepadamu. Namun Kanjeng Nabi tidak menolehkan kepalanya sedikit pun dan enggan menjawab seruan orang tersebut. Kanjeng Nabi bertanya, siapa dia wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, itu adalah seruan dari orang Yahudi. Ingatlah, seumpama baginda Rasul tadi berkenan menjawab seruan itu, sudah barang tentu umat baginda Rasul akan menjadi Yahudi semuanya. Lantas Kanjeng Nabi berangkat lagi, tiba-tiba beliau dipanggil-panggil oleh seseorang dari arah kiri. Wahai Muhammad, saya meminta kamu untuk berhenti sejenak dan menunggu saya. Saya ingin bertanya sesuatu hal kepadamu. Namun Kanjeng Nabi tidak menghiraukannya. Kanjeng Nabi berkata, siapa lagi itu Jibril? Jibril menjawab, itu adalah seruan yang berasal dari orang Nasrani. Ingatlah, seumpama baginda Rasul menjawab panggilan orang tersebut, tentu umat baginda Rasul akan menjadi Nasrani semuanya. Selanjutnya Kanjeng Nabi berangkat lagi. Tiba-tiba beliau berjumpa dengan seorang wanita yang kedua lengannya terbuka. Dia memakai perhiasan yang serba indah. Dia kemudian memanggil-manggil, wahai Muhammad, bersedialah kamu untuk berhenti sebentar saja. Saya hendak bertanya kepadamu tentang suatu hal. Namun Kanjeng Nabi enggan berhenti, tidak menoleh dan tidak menghiraukannya. Kanjeng Nabi berkata, siapa wanita tersebut wahai Jibril? Itulah dunia. Seumpama baginda Rasul tadi menjawabnya, sudah barang tentu seluruh umat baginda Rasul akan memilih kehidupan dunia dan enggan memperhatikan kehidupan akhirat. Dikisahkan dalam sebuah syair, ingatlah bahwa sungguhnya dunia itu hanya tempat bersinggah bagi seseorang, menetap
di kala malam hari, dan ketika pagi tiba dia akan segera pergi lagi. Kemudian Kanjeng Nabi berangkat untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Tiba-tiba beliau berjumpa dengan orang tua di depan jalan, di tepi jalan. Dia memanggil-manggil, "Wahai Muhammad, kemarilah sebentar." Jibril berkata, "Bergegaslah dalam melangkah ya Rasul." Lantas Kanjeng Nabi bertanya, "Siapakah orang tua tersebut ya Jibril?" Jibril menjawab, "Dia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lain adalah iblis. Dia berusaha untuk menggoda baginda Rasul agar berkenan mengikuti perbuatannya." Kanjeng Nabi pun mengayunkan kakinya kembali. Tiba-tiba berjumpa dengan seorang wanita yang sudah lanjut usia. Wanita tersebut berada di tepi jalan. Dia memanggil-manggil kepada Kanjeng Nabi, "Wahai Nabi Muhammad, saya mohon kepadamu agar kamu berkenan untuk berhenti sejenak. Hamba hendak bertanya kepadamu." Kanjeng Nabi tidak menolehnya dan bahkan tidak menghiraukannya. Lantas Kanjeng Nabi berkata, "Siapa dia wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah sedikit gambaran dari alam dunia yang usianya sudah sangat tua renta, sudah sangat dekat dengan datangnya hari kiamat." Setelah itu Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanannya kembali hingga sampai di Baitul Maqdis, Palestina. Beliau masuk lewat pintu gerbang Al-Yamani yang sebelah kanan. Lantas Kanjeng Nabi turun dari buraq dan mengikat buraq tersebut di dekat Masjidil Aqsa, di mana tempat itu adalah tempat yang dahulu pernah dijadikan oleh para nabi untuk mengikat buraqnya. Menurut salah satu riwayat, malaikat Jibril mendekati sebuah batu yang sangat besar. Batu tersebut kemudian dilubangi oleh Jibril, dan buraq pun akhirnya diikat di batu tersebut. Lantas Kanjeng Nabi masuk ke dalam Masjidil Aqsa melalui pintu yang dicondongi matahari dan rembulan ketika baru terbit. Selanjutnya Kanjeng Nabi mengerjakan salat 2 rakaat berjamaah dengan malaikat Jibril. Tidak lama kemudian berkumpullah para nabi. Kanjeng Nabi melihat dan memperhatikan para nabi tersebut. Sebagian ada yang masih berdiri, ada yang ruku, ada pula yang sujud. Lantas ada yang berazan dan dilanjutkan dengan iqamah. Para nabi itu berdiri dan berbaris semuanya hingga menjadi beberapa shaf. Semuanya menunggu siapa yang akan menjadi imam sholat jemaah saat itu. Kemudian Jibril memegang tangan Kanjeng Nabi dan menariknya ke depan untuk menjadi imam. Selanjutnya Kanjeng Nabi pun menjadi imam dari para nabi untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Menurut riwayat Imam Ka'ab, malaikat Jibril yang berazan. Lantas seluruh malaikat pun berbondong-bondong turun dari langit, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh nabi dan rasul. Selanjutnya Kanjeng Nabi menjadi imam salat dari seluruh malaikat, nabi dan rasul. Setelah salam, Jibril bertanya, "Wahai Muhammad, tahukah kamu siapa orang yang salat di belakangmu tadi?" Kanjeng Nabi berkata, "Saya tidak tahu." Jibril menimpali semua tadi adalah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas para nabi dan rasul tersebut saling memuji Allah dengan pujian-pujian yang bagus. Kemudian Kanjeng Nabi berkata, "Kamu sekalian saling memuji-muji kepada Tuhan, dan saya juga akan memuji dan memuji-muji kepada Tuhan saya." Selanjutnya Kanjeng Nabi bergegas mengucap pujian-pujian. "Segala puji itu hanya milik Allah, Dat yang telah mengutusku sebagai rahmat bagi seluruh alam dan kepada manusia dengan memberi kebahagiaan surga bagi orang yang patuh, taat, dan menakut-nakuti dengan neraka bagi orang yang durhaka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an kepadaku yang di dalamnya itu terdapat keterangan-keterangan tentang seluruh hal, dan telah menjadikan umatku lebih bagus dari seluruh umat terdahulu yang dilahirkan untuk manusia yang lain, dan telah dijadikan umatku menjadi umat yang di tengah-tengah sedangan dan pilihan, dan telah dijadikan umatku sebagai umat yang pertama dalam permulaan menakdirkan makhluk dan wujud umat yang terakhir. Dan Allah telah melapangkan dada dan hatiku serta mengampuni segala dosaku, dan telah mengangkat derajat serta namaku, dan yang telah menjadikanku nabi yang paling awal dan paling akhir.
Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sebab perkataan kanjeng Nabi tersebut, kanjeng Nabi dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala melebihi kemuliaan seluruh Nabi dan Rasul. Saat itu kanjeng Nabi merasakan rasa haus yang begitu dahsyat. Jibril kemudian datang dengan membawa segelas arak dan segelas susu. Lantas kanjeng Nabi mengambil dan memilih susu. Jibril berkata, baginda Rasul telah memilih fitrah agama Islam. Seumpama baginda Rasul memilih arak, sudah dapat dipastikan bahwa umat baginda Rasul akan banyak yang bersifat durhaka dan tidak ada yang mentaati baginda Rasul kecuali hanya sedikit saja. Menurut riwayat lain, sesungguhnya gelas yang telah dihidangkan itu ada 3. Adapun gelas yang nomor 3 tersebut berisi air putih. Jibril berkata, seumpama baginda Rasul tadi meminum air putih, sudah barang tentu umat baginda Rasul akan mati tenggelam dalam kemaksiatan. Dalam riwayat lain juga dijelaskan, gelas yang nomor 3 tersebut adalah madu yang merupakan pengganti dari air putih. Dan sesungguhnya kanjeng Nabi juga melihat dan memperhatikan beberapa bidadari yang berada di sebelah kiri batu besar. Setelah itu beliau bersalam dan bidadari-bidadari itu pun menjawab salam beliau. Selanjutnya kanjeng Nabi bertanya kepada para bidadari tersebut. Bidadari menjawabnya dengan perangai wajah yang berseri-seri dan membahagiakan pandangan. Kanjeng Nabi lantas disediakan tangga, sebuah alat untuk naiknya roh-roh manusia yang beriman. Tangga tersebut sangatlah bagus dan indah yang tiada bandingnya. Satu tangga terbuat dari perak dan satu tangga yang lain terbuat dari emas. Tangga tersebut berasal dari surga Firdaus. Tangga tersebut disemprot dengan lu'lu' mutiara. Di sebelah kanan tangga ada malaikat, di sebelah kirinya juga terdapat malaikat. Lantas kanjeng Nabi naik tangga bersamaan dengan malaikat Jibril hingga keduanya tiba di sebuah pintu dari beberapa pintu langit dunia yang disebut dengan Babul Hafadhah. Di pintu tersebut terdapat penjaganya yang bernama malaikat Ismail. Beliau yang diperintahkan sebagai penjaga langit dunia yang bertempat di angkasa. Selama-lamanya malaikat Ismail tidak pernah naik ke langit atasnya, dan beliau juga tidak akan pernah turun ke bumi kecuali ketika hari wafatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun jumlah pengawal malaikat Ismail adalah 70.000 malaikat, dan setiap orang malaikat ditemani 70.000 malaikat. Selanjutnya malaikat Jibril mengetuk pintu langit, dan ditanyalah malaikat Jibril, siapa itu? Jibril menjawab, saya Jibril. Lantas ditanya kembali, bersama siapa kamu? Jibril menjawab, saya bersama kanjeng Nabi Muhammad. Dan ditanyalah sekali lagi, sudah diutus oleh Allah kah kamu untuk datang kemari? Jibril menjawab, ya sudah. Baru kemudian dipersilahkan, silahkan masuk, selamat datang, saya bersyukur atas anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab saya dapat bertatap muka dengan baginda Rasul dan menjadi bagian dari keluarga baginda Rasul. Semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara yang seiman dan para da'i, wakil dari Allah yang telah berkenan menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sebagus-bagusnya saudara seiman, wakilnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagus-bagusnya orang yang datang. Lantas pintu langit pun segera dibuka. Tatkala keduanya masuk, tiba-tiba di tempat tersebut berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, yaitu bapak dari seluruh umat manusia. Adapun keberadaannya masih tetap sama seperti ketika diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kulitnya tetap putih kemerah-merahan dan bercahaya. Tinggi badannya kira-kira 60 dhira' atau kurang lebih 29 meter. Lebar dadanya kurang lebih 7 dhira' atau kurang lebih 3 meter. Didatangkan kepada Nabi Adam alaihissalam arwahnya para nabi dan keturunannya yang beriman.
Lantas Nabi Adam berkata, roh suci dan sukma yang bagus, sama-sama masuklah kalian semua di dalam surga Firdaus atau Illiyin. Lantas didatangkan lagi kepada Nabi Adam alaihissalam roh-roh keturunannya yang sama-sama kafir, dan Nabi Adam alaihissalam pun berkata, roh-roh yang busuk dan sukma yang durhaka, sama-sama masuklah kalian semua di dalam neraka Sijjin. Dan Nabi Adam alaihissalam melihat dari arah kanannya ada bayangan-bayangan, gerombolan-gerombolan nyawa hitam dan putih. Dan dari pintu tersebut keluarlah aroma yang sangat semerbak harum. Dan dari arah kiri Nabi Adam alaihissalam melihat bayangan-bayangan dan pintu. Dari pintu tersebut keluarlah aroma yang sangat busuk dan menyengat. Ketika Nabi Adam alaihissalam menoleh ke arah kanan, dirinya bangga dan bergembira, dan ketika menoleh ke kiri, dirinya sedih dan menangis. Lantas Kanjeng Nabi bersalaman kepada Nabi Adam alaihissalam, bersalam, mengucapkan salam, dan Nabi Adam pun menjawab salam beliau. Nabi Adam alaihissalam lantas berkata, selamat datang wahai anakku yang soleh dan menjadi yang soleh dan menjadi nabi yang soleh. Lantas Kanjeng Nabi bertanya, siapa itu ya Jibril? Jibril menjawab, beliau adalah bapak moyang baginda Rasul, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Adapun bayang-bayang hitam itu adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sementara itu gerombolan-gerombolan hitam sisi kanan adalah ahli surga, dan yang sisi kiri adalah ahli neraka. Apabila Nabi Adam alaihissalam melihat ke sisi kanan, beliau bangga dan bahagia hatinya. Dan apabila melihat ke sisi kiri, Nabi Adam alaihissalam menangis dan bersedih. Pintu sebelah kanan adalah pintu surga. Ketika Nabi Adam alaihissalam melihat anak keturunannya sama-sama masuk surga, hatinya bangga dan berbahagia. Adapun pintu sebelah kiri adalah pintu neraka. Ketika Nabi Adam alaihissalam melihat anak keturunannya sama-sama masuk neraka, hatinya menangis dan bersedih. Lantas Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan kembali yang tidak jauh dari tempat tadi, dan bertemulah beliau dengan orang-orang yang senang memakan harta riba dan harta benda anak yatim. Beliau juga bertemu dengan orang-orang yang gemar berzina dan sebagainya. Keberadaan mereka sangat menyedihkan dan mengenaskan, buruk seperti fenomena terdahulu, justru malah lebih menyedihkan. Lantas Kanjeng Nabi naik ke langit yang kedua. Jibril mengetuk pintu langit dan meminta izin untuk masuk. Penjaga langit bertanya, siapa itu? Jibril menjawab, saya Jibril. Lantas penjaga langit bertanya kembali, bersama siapa kamu? Jibril menjawab, saya bersama Kanjeng Nabi Muhammad. Dan ditanyalah sekali lagi, sudah diutus oleh Allah kah kamu untuk datang kemari? Jibril menjawab, ya sudah. Baru kemudian dipersilahkan, silakan masuk, selamat datang. Aduh, saya rasa saya mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sebab saya dapat bertatap muka dengan baginda Rasul dan menjalin persaudaraan. Semoga baginda Rasul dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara yang seiman dan para dai wakil dari Allah yang telah berkenan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sebagus-bagusnya saudara seiman, wakilnya Allah Subhanahu wa taala, dan sebagus-bagusnya orang yang datang. Kemudian pintu langit pun segera dibuka. Ketika keduanya telah masuk, tiba-tiba mereka bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam bin Maryam dan bin Yahya bin Zakaria, yang keduanya hampir serupa pakaian dan rambutnya. Ibunya Nabi Yahya masih bersaudara dengan Dewi Maryam. Keduanya ditemani oleh sekelompok kaumnya. Nabi Isa itu berperawakan standar, kulitnya putih kemerah-merahan, rambutnya panjang, kelihatan seperti orang yang baru saja mandi. Wajahnya serupa dengan Yarwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Kanjeng Nabi lantas berucap salam kepada Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Keduanya menjawab salam tersebut dan berkata, selamat datang saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh. Keduanya pun mendoakan Kanjeng Nabi dengan doa yang bagus. Lantas Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril naik ke langit yang ketiga.
Jibril meminta izin agar dibukakan pintu langit. Penjaga pintu langit pun bertanya, siapa itu? Jibril menjawab, saya Jibril. Lantas ditanya kembali, bersama siapa kamu? Jibril menjawab, saya bersama Kanjeng Nabi Muhammad. Dan ditanyalah sekali lagi, sudah diutus oleh Allah kah kamu untuk datang kemari? Jibril menjawab, ya sudah. Baru kemudian dipersilahkan, silahkan masuk, selamat datang. Sungguh saya telah mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab saya dapat berjumpa dengan baginda Rasul dan menjalin persaudaraan dengan baginda Rasul. Semoga baginda Rasul dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang seiman dan para dai yang telah berkenan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah semulia-mulianya saudara seiman, khalifah dan sebagus-bagusnya orang yang datang. Kemudian pintu langit pun segera dibuka. Ketika keduanya telah masuk, tiba-tiba mereka berdua berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang ditemani oleh sebagian umatnya. Kanjeng Nabi bersalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lantas Nabi Yusuf alaihissalam menjawab salam tersebut. Dan berkatalah Nabi Yusuf, selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh. Nabi Yusuf pun mendoakan Kanjeng Nabi dengan doa yang luhur. Ketampanan Nabi Yusuf tersebut menyamai setengah dari ketampanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Menurut salah satu riwayat, Nabi Yusuf itu dianugerahi raut wajah yang indah, melebihi keindahan wajah seluruh umat manusia. Wajahnya laksana bulan purnama yang sinar terangnya melebihi terang sinar semua bintang. Kanjeng Nabi bertanya, siapa dia wahai Jibril? Jibril menjawab, dia adalah saudara baginda Rasul, namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Lantas Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril naik ke langit yang keempat, dan Jibril meminta izin agar dibukakan pintunya. Penjaga langit bertanya, siapa itu? Jibril menjawab, saya Jibril. Lantas ditanya kembali, bersama siapakah kamu? Jibril menjawab, saya bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ditanya sekali lagi, sudahkah diutus Allah kah kamu untuk datang kemari? Jibril menjawab, ya sudah. Penjaga langit lantas berucap, silahkan masuk, selamat datang, semoga kalian berdua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan oleh saudara yang seiman dan para dai yang telah berkenan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah semulia-mulianya saudara seiman, khalifah dan sebagus-bagusnya orang yang datang. Pintu langit lalu dibukakan. Setelah itu mereka berdua masuk. Tiba-tiba Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang tinggi dan mulia. Kanjeng Nabi mengucapkan salam dan dijawablah salam tersebut oleh Nabi Idris alaihissalam. Beliau berkata, selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh. Lantas Nabi Idris mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad dengan doa yang kemudian Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril naik ke langit yang kelima. Jibril lalu meminta izin untuk dibukakan pintunya. Penjaga langit pun bertanya, siapakah itu? Jibril menjawab, saya Jibril. Lantas ditanya kembali, bersama siapakah kamu? Jibril menjawab, saya bersama Kanjeng Nabi Muhammad. Dan ditanyalah sekali lagi, sudah diutuskah kalian oleh Allah untuk datang ke tempat ini? Jibril menjawab, ya sudah. Penjaga langit lantas berucap, silahkan masuk, selamat datang, semoga kalian berdua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu pintu langit pun dibuka. Kemudian Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril masuk. Tiba-tiba mereka berdua berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam yang rambut dan jenggotnya sebagian putih dan sebagian hitam. Jenggot tersebut menjuntai ke bawah sepanjang pusar sebab sangat panjangnya. Nabi Harun dikerumuni oleh kaum Bani Israel. Saat itu Nabi Harun bercerita kepada kaum tersebut. Kanjeng Nabi bersalam dan dijawab. Lantas Nabi Harun berucap, selamat datang saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh. Kemudian Nabi Harun mendoakan Kanjeng Nabi dengan doa yang baik. Kanjeng Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah ya Jibril? Jibril menjawab, dia adalah seorang lelaki yang sangat dicintai oleh kaumnya. Namanya Nabi Harun bin Imran.
Selanjutnya Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril naik ke langit yang ke-6. Jibril minta izin agar dibukakan pintu langit tersebut. Penjaga pintu langit bertanya, siapakah itu? Jibril menjawab, saya Jibril. Lantas ditanya kembali, bersama siapa kamu? Jibril menjawab, saya bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ditanyalah sekali lagi, sudah diutus oleh Allah-kah kamu untuk datang kemari? Jibril menjawab, ya sudah. Penjaga pintu langit lantas berucap, silakan masuk, selamat datang, semoga kalian berdua dimuliakan oleh Allah, dan seterusnya. Kemudian pintu langit pun dibuka. Setelah itu mereka berdua masuk. Lantas Kanjeng Nabi bertemu dengan beberapa nabi yang saling diiringi oleh para kaumnya, namun hanya sedikit. Kanjeng Nabi juga berjumpa dengan nabi-nabi yang kaumnya banyak, dan bertemu dengan nabi-nabi yang tidak berpengikut. Kemudian Kanjeng Nabi berjumpa dengan serombongan yang sangat banyak yang memenuhi segala penjuru. Kanjeng Nabi bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Namun saya harap baginda Rasul untuk mengangkat kepala. Tiba-tiba Kanjeng Nabi melihat serombongan orang yang juga berjumlah sangat banyak dan memenuhi segala penjuru. Jibril berkata, mereka semua adalah umatmu wahai baginda Rasul. Adapun selain iring-iringan tersebut, ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab. Semoga kita masuk dalam golongan tersebut. Setelah Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril masuk, tiba-tiba mereka berdua bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam bin Imran. Nabi Musa itu seorang laki yang berkulit putih kemerah-merahan, tinggi badannya seperti orang Syanu'ah, banyak tebal bulunya. Apabila memakai baju rangkap dua, sungguh akan robek tertembus bulu tersebut, saking tebalnya ya. Lantas Kanjeng Nabi bersalam, dan salam tersebut dijawab oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berucap, selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh. Nabi Musa alaihissalam juga berdoa untuk Kanjeng Nabi dengan doa yang luhur. Nabi Musa berkata sebagaimana nabi-nabi yang lain kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Kanjeng Nabi melewati Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa menangis. Beliau ditanya oleh orang-orang banyak, ada apa kok menangis wahai Nabi Musa? Nabi Musa menjawab, saya menangis sebab Muhammad diutus sesudah saya, namun umatnya sangat banyak dan masuk surga dari sangat banyak yang masuk surga daripada umat saya. Kaum Bani Israel sama-sama berpendapat bahwa sayalah yang paling mulia di antara seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam di hadapan Allah. Namun sungguhnya Muhammadlah yang lahir sesudah saya yang termulia, sementara saya telah hidup di alam akhirat. Seumpama hanya Nabi Muhammad sendirian, saya tidak apa-apa. Namun ini berbeda, Muhammad bersama dengan umatnya, tentu saja saya menjadi iri dengannya. Lantas Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril naik kembali ke langit yang ke-7. Jibril minta izin agar dibukakan pintu langit tersebut. Penjaga pintu langit bertanya, siapa itu? Jibril menjawab, saya Jibril. Lantas ditanya kembali, bersama siapa kamu? Jibril menjawab, saya bersama Kanjeng Nabi Muhammad. Dan ditanyalah sekali lagi, sudah diutus oleh Allah-kah kamu untuk datang kemari? Jibril menjawab, ya sudah. Penjaga langit lantas berucap, silahkan masuk, selamat datang, sebagaimana ucapan-ucapan Nabi yang sebelumnya. Kemudian pintu langit pun terbuka. Ketika keduanya telah masuk, tiba-tiba mereka berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam Al-Khalil yang duduk di sebuah kursi yang terbuat dari emas di depan pintu surga. Beliau menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Saat itu Nabi Ibrahim sedang didampingi oleh sekelompok kaumnya. Lantas Kanjeng Nabi berucap salam dan dijawablah salam tersebut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, selamat datang wahai anakku dan Nabi yang soleh. Lantas Nabi Ibrahim berpesan, perintahkanlah kepada umatmu agar memperbanyak tanaman dan perhiasan surga, karena sungguhnya tanaman surga itu sangatlah bagus-bagus dan luas. Kanjeng Nabi bertanya, apa tanaman surga tersebut? Nabi Ibrahim berkata, yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Menurut salah satu riwayat diterangkan bahwa tolong sampaikan salam saya kepada umatmu dan ceritakanlah
bahwa surga itu tanahnya bagus-bagus, sangat subur, tawar dan segar airnya. Adapun sungguhnya tanaman surga tersebut adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang-orang yang berada di sebelah kiri dan kanan Nabi Ibrahim, yakni kaumnya, semuanya duduk dalam satu kelompok. Wajahnya putih bening seperti kertas. Sekelompok lain ada kotoran noda hitam kulitnya. Lantas kaum yang terdapat kotoran di kulitnya sama-sama berdiri, kemudian masuk dan mandi di sebuah sungai. Selanjutnya sama-sama keluar sebab telah bersih kotorannya. Setelah itu masuk dan mandi kembali di sebuah sungai yang lain. Kemudian keluar dan telah bersih kotoran noda-noda hitamnya. Lantas masuk dan mandi kembali sampai 3 kali di sungai yang lain lagi. Sudah itu sama-sama keluar sebab telah bersih seluruh kotoran noda hitamnya, sehingga kulit dan wajahnya putih bening sama seperti teman-temannya yang lain. Lantas semuanya sama-sama duduk berkumpul bersama teman-temannya yang berkulit dan berwajah putih bening tadi. Kanjeng Nabi bertanya, "Wahai Jibril, siapa sekelompok orang-orang yang berkulit dan berwajah putih bening tersebut? Dan siapa golongan yang kulit dan wajahnya terdapat kotoran noda hitam itu? Dan sungai apa yang dijadikan tempat mandi tadi?" Jibril menjawab, kelompok orang-orang yang kulit dan wajahnya putih bening itu adalah orang-orang yang imannya tidak tercampur dengan dosa maksiat. Sedangkan sekelompok orang yang kulit dan wajahnya terdapat kotoran dan noda hitam adalah orang-orang yang beramal soleh namun juga mengerjakan perbuatan maksiat, dosa maksiat. Lantas mereka sama-sama bertobat dan Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Adapun sungai tersebut adalah yang pertama sungai rahmatullah, yang kedua sungai nikmatullah, dan yang ketiga adalah sungai saqahum rabbahum syaraban tahura, yang artinya sungai tempat kalian semua dianugerahi minuman-minuman yang sangat segar dan bening juga bersih. Dan dijelaskan oleh malaikat Jibril, itulah tempatmu dan tempat umatmu ya Rasulullah. Di tempat tersebut tiba-tiba Kanjeng Nabi berjumpa dengan umat beliau. Umat tersebut terbagi menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama memakai pakaian putih seperti kertas, sedangkan golongan yang kedua memakai pakaian kusam. Kanjeng Nabi lalu masuk ke Baitul Ma'mur. Beliau masuk bersama-sama dengan golongan yang memakai pakaian putih, dan golongan yang memakai pakaian kusam dilarang masuk mengikutinya. Kemudian Kanjeng Nabi mengerjakan sholat di Baitul Ma'mur bersama-sama dengan orang-orang mukmin. Di situ Baitul Ma'mur tersebut ternyata dalam setiap harinya dimasuki 70.000 malaikat yang tidak pernah kembali keluar lagi hingga hari kiamat. Dan sesungguhnya Baitul Ma'mur tersebut tegak lurus dengan Ka'bah. Seumpama sebuah batu dijatuhkan dari Baitul Ma'mur, maka akan terjatuh tepat di Ka'bah. Apabila sudah masuk Baitul Ma'mur, maka tidak akan keluar lagi. Tempat Baitul Ma'mur, tepat di Baitul Ma'mur tersebut merupakan akhir dari perjalanan para malaikat. Dalam riwayat juga yang lain, dalam Baitul Ma'mur itu Kanjeng Nabi dihidangi 3 gelas minuman. Lantas Kanjeng Nabi memilih dan mengambil gelas yang berisi susu. Tindakan Kanjeng Nabi tersebut dibenarkan oleh malaikat Jibril dengan ungkapan, susu tersebut merupakan tanda dari agama Islam yang akan baginda Rasul dan umat baginda Rasul peluk. Kemudian Kanjeng Nabi dibawa naik ke Sidratul Muntaha. Di tempat itulah akhir dari semua amal manusia naik dari bumi, lalu berhenti. Di Sidratul Muntaha tersebut takdir-takdir diturunkan dari ketinggian dan berhenti. Sidratul Muntaha adalah sebatang pohon besar. Dari tunasnya mengalir beberapa sungai yang airnya sangat bening dan tidak pernah berubah, baik bentuk maupun rasanya. Di situ juga mengalir sungai susu yang tidak akan pernah berubah rasanya, dan juga sungai arak yang sangat segar menurut orang-orang yang meminumnya, dan sungai madu yang sangat bersih bening.
Atap Sidratul Muntaha itu jika ditelusuri seseorang yang naik kendaraan membutuhkan waktu 70 tahun. Namun belum juga sampai. Adapun buahnya Sidratul Muntaha itu sebesar kendi-kendi tanah Hajar, sebuah desa yang dekat dengan Madinah. Sementara daunnya selebar telinga gajah. Satu daun saja sudah mampu menutupi seluruh umat yang ada. Menurut salah satu riwayat diterangkan, selembar daun tersebut dapat menutupi seluruh makhluk. Setiap satu daun terdapat satu malaikat. Daun itu warnanya bermacam-macam yang tidak dapat dimengerti warna apa saja itu. Ketika ada suatu perkara yang menutupinya, sebab perintah Allah Subhanahu wa taala, lantas berubahlah menjadi intan, baiduri, yakut dan zubarjan. Tidak ada seorang pun yang sanggup memberi sifat dan menggambarkan keadaan Sidratul Muntaha. Dalam setiap daun terdapat belalang emas. Dari tunas pohon Sidratul Muntaha tersebut mengalir 4 sungai yang masuk ke surga. Adapun yang 2 mengalir keluar ke bumi. 2 yang terlihat dan 2 yang tidak terlihat. Kanjeng Nabi bertanya, sungai apakah itu ya Jibril? Jibril berkata, 2 sungai yang tidak terlihat itu mengalir ke dalam surga. Adapun 2 sungai yang terlihat itu adalah sungai Nil, Mesir, dan sungai Furat atau Irak di Irak. Menurut salah satu riwayat dijelaskan, di dalam Sidratul Muntaha, Kanjeng Nabi sempat melihat malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Tiap-tiap sayap tersebut sanggup menutupi jagat raya, dan dari tiap-tiap sayapnya Jibril itu bertaburan intan dan yakut. Dari mana asalnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dilanjutkan berikutnya pada sesi yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.